itu tidak ada. Al-afqah, afqah yang paling berilmu, paling berilmu. Apa itu? Mohon untuk dipahami. Apa itu? Bahwa pada pengajian sebelumnya itu sudah kita sampaikan syarat-syarat jadi imam. Artinya apa? Ketika orang-orang ini ada beberapa orang yang memenuhi syarat untuk jadi imam, maka mana yang paling berhak diurutkanlah. Yang pertama, imam tetap yang digaji pemerintah. Tak ada yang katanya yang paling berilmu, bukan yang paling enak suaranya. Itu urusan kesekian. Kenapa? Lebih dibutuhkan ilmu menjadi imam itu ketimbang suara merdu. Kalau suara merdu, ilmunya khususnya tentang sholat berjamaah kurang, bahaya. Kalau terjadi satu dua hal, batal wudhunya. Kan bingungnya, batal wudhunya, bingungnya, lari aja dia orang sedang sujud. Tadi bangkitnya ini nggak ada makmum di belakang, akhirnya ngintip makmumnya. Udah tak ada orang, kan bahaya. Itu makanya disebut tadi kasih kode. Apa kodenya? Megang hidung. Dan itu disebutkan dalam hadis. Idza ahdatsa ahadukum fi sholati falyumsik bi'afih. Kalau ada yang sedang sholat lalu dia berhadas, contohnya kentut, pegang hidung. Ini kode sehingga orang tahu, oh kenapa dia berangkat, kenapa dia tinggalkan. Oh, dia berarti batal wudhunya. Dan itu perlu ilmu. Nah, belum lagi yang lain-lain. Ketika kelupaan, lupa imamnya, udah rakaat terakhir, harusnya kata syahid dia langsung bangkit dia langsung diingatkan subhanallah, dipikirnya tak boleh duduk lagi, akhirnya ditambahnya jadi 5 rakaat. Itu harus duduk karena rakaatnya habis. Beda halnya kalau dia pada rakaat kedua, harusnya tasyahud awal, lupa dia langsung bangkit, diucap orang subhanallah, duduk pula dia balik. Itu tak boleh, batal jadi sholat. Kenapa? Karena dulu tasyahud awal itu sunat. Dia udah bangkit berdiri itu udah wajib, udah rukun pada rakaat ketiga, dan boleh turun. Buktinya ada yang menurut saya bertanya tentang itu. Dipikirnya sama, kalau udah berdiri tak boleh bangkit lagi. Kalau udah berdiri tak boleh duduk lagi. Dibuatnya apa? Pada rakaat kelima macam itu. Padahal yang kita sampaikan rakaat kedua, lupa tasyahud awal, bangkit dia, jangan berdiri, jangan turun lagi. Ya boleh, ya udah lewat aja lah tasyahud awal, nanti sujud sahwi. Tapi kalau udah rakaat keempat, lupa tasyahud akhir, harus berdiri dia. Bukan tak boleh duduk, memang harus duduk dia lagi. Tak boleh dia tambah terus jadi menambah rakaat. Nah, makanya butuh ilmu. Baik, kalau ada 2 orang sama ilmunya, maka baru urutan yang berikutnya adalah al-aqra. Aqra ini bukan paling banyak hafalan, bukan paling merdu suara, tidak. Yang paling bagus bacaan, bahasa kita yang paling fasih. Kalau sama kelas semua ini, sama-sama ilmunya, sama fasihnya, baru al-aqra yang paling warang. Yang paling warang. Warang itu apa? Warang itu jangankan yang haram, yang makruh
menjatuhkan marwah kehormatan harga diri pun tak dia lakukan. Baik, nah itu Allah SWT. Nah, yang berikutnya kalau sama pula semua, ya, baru urutannya adalah usia. Mana usia yang lebih tua? Nah, jangan ada yang muda, ada yang tua. Padahal yang muda ini lebih bagus bacanya, lebih banyak ilmunya. Yang tua itu juga. Nah, muda tua itu ketika sama ilmunya, sama pastinya, sama waraknya. Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang menikah, berikutnya ada yang belum. Yang menikah sampai nanti Pak, tapi jangan terjadi ini. Kalau udah sama semua, baru keturunannya. Nah ini anak kiai, ini anak orang biasa, dulu kan anak kiai. Kemudian yang bagus namanya baik, orang yang baik itu dulukan dari yang tidak baik. Yang cantik suaranya, yang lebih bersih bajunya, yang lebih bersih pakaiannya, ini lebih bersih, ini kurang, dulukan yang lebih bersih. Tapi urutannya yang kesekian Pak, baru sampai kepada yang lebih bagus suaranya. Suara itu urutan kesekian, urutan kesekian. Bahkan lebih didahulukan apa? Bersih pakaian. Ini suaranya kurang bagus, tapi pakaiannya bersih. Yang ini bagus suaranya, tapi pakaiannya macam pendaki. Dulukan yang bersih pakaiannya, walaupun suaranya tidak sebagus yang berdaki pakaiannya tadi. Sampai nanti Bapak Ibu, sampai nanti kepada apa? Tampan, mana yang lebih tampan? Sama pula tampannya, cari sampai kepada mana yang lebih cantik istrinya. Tapi kan jarang sampai kepada urutan ini. Sama semua, dari ilmunya, dari pastinya, dari waraknya, kan jarang itu. Baik Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, orang yang baik itu lebih utama jadi imam dari anak yang mumayyiz. Nah, anak yang mumayyiz ini belum balik, tapi dia sudah sah sholat, sah jadi imam. Mumayyiz ini apa? Yang sekitar 7 tahun ke atas lah. Tapi dia udah bisa membedakan mana suci, mana najis, mana bersih, mana kotor, ngerti dia mana rukun, mana sunnah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, rahmatullah taala. Kemudian orang yang buta dengan orang yang tidak buta itu lebih diutamakan yang tidak buta. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia buta ada najis. Kalau di Arab banyak orang buta itu jadi imam. Kenapa? Karena urutan tadi dia lebih berilmu, syekh, dia lebih fasih, lebih warok. Cuman dia buta. Sedangkan yang tak buta ini kurang warok, kurang fasih, maka dia buta. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya antara yang berdiri dengan yang di kursi. Karena saya pernah jumpa di satu masjid, imamnya itu maju yang sholat pakai kursi.
shawab ini saja supaya ada waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tadi yang ingin bertanya atau yang lain yang bertanya silakan. Apa Ustaz? Kalau sholat sunat taubat itu di mana letaknya? Sholat sunat taubat itu sholat sunat bersebab. Sebabnya